Kayak Alfian, nanti tolong liatin dia harus posisinya harus seperti ini ya. Nih, sini nggak apa-apa sini. Nih dia harus nge-record kayak gini. Mana kalau dia hilang gini? Kalau hilang kamu ini Windows G. Pakai. Windows G terus kamu klik yang ini rekam. Tapi ini kan jalan. Iya. Karena nanti kalau kita mengiringi yang buruk dengan yang baik, terus mengiringi yang baik dengan yang baik, nanti keburukan itu akan tertutup. Jangan pernah merasa berdosa, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas oleh Muhammad Sehat. Siap, diri. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut sayangnya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke teman-teman, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang uang lingkup pemasaran online atau bisnis online. Ya. Hal pertama apa yang muncul di benak kalian ketika kalian mendengarkan kata bisnis online? Ada yang bisa tunjuk tangan? Shopee, oke, e-commerce. Lalu ada lagi? Hal apa yang muncul pertama kali di benak kalian ketika kalian mendengarkan bisnis online? Apa? Tokopedia, oke, itu termasuk juga begitu e-commerce. Lalu ada lagi? Ada Facebook, oke, Facebook itu media sosial yang bisa juga sebagai wadah atau platform untuk jual beli. Apa lagi? TikTok Shop. Website, oke, website juga termasuk platform ya. Oke, ada lagi? Apa? TikTok Shop. TikTok Shop, oh, oke, good. Itu TikTok Shop lagi in banget ya di update-nya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, di bab ini kalian akan mempelajari tentang uang lingkup pemasaran online. Ini KIKD-nya, kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yaitu memahami konsep pemasaran online dan melaksanakan konsep pemasaran online. Ya. Oh iya, sebelum masuk ke materi, bukan nih, absen dulu ya. Abdul. Iya Bu. Iya. Ami. Iya. Ananda. Kava. Dea. Dela. Desi. Deswita. Elisa. Oh, Elisa lagi sakit ya? Elisa sakit ya? Tadi ya, sakit. Elsiana. Fatika. Ina. Ita. Hafiza juga sakit ya tadi ya? Hafiza sakit. Imelda. Indriani. Rina. Rina
sakit juga ya? Risya ada. Mulia, Gizi ada. Saifa, Siska, Siti Konfisa, Siti Kolia, Sylvia, Kuliah, ini juga Ira, Firman, Alfian, Aihan, Denis, Rian, Vicky. Oke, Bapak ada yang sakit ya, tolong dijaga ya kondisi kesehatannya ya. Musim pancaroba sering banget sakit. Ibu jelaskan dulu ya indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian gapai. Oke, jadi kembali di dua pertemuan ya. Untuk pertemuan pertama, kalian diharuskan untuk dapat menjelaskan konsep pemasaran online. Lalu yang kedua, kalian juga diharuskan untuk bisa menggabungkan jenis-jenis bisnis online yang ada. Oke, untuk tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat menjelaskan konsep pemasaran online, lalu dapat menghubungkan jenis-jenis bisnis online. Ya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Ya, yang pertama ada tentang definisi bisnis online, yang kedua ada jenis-jenisnya, yang ketiga ada manfaat, lalu berikutnya ada komponen, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan tentang bisnis online. Ya. Oke, ini konsepsi yang tadi ya, yang ditanya ya. Kalian apa sih hal pertama yang muncul di benak kalian ketika kalian mendengarkan kata bisnis online? Tadi udah benar ya, banyak yang menyebutkan nama-nama e-commerce, ada yang menyebutkan website. Website itu salah satu bentuk platformnya, ya seperti itu. Oke, lanjut. Oh iya, ini kan udah Ibu share ya PPT-nya ke Imelda ya. Imelda boleh di-share ke teman-temannya mungkin supaya bisa sambil dibaca. Silakan boleh buka handphonenya. Di-share ke grup kelas. Record. Itu share ke ya kan? Share ke ibu deh. Tapi gak ada yang Oke, sudah di-share ya teman-temannya?
Udah Bu. Oke, PPT-nya yang lagi ya. Oh, di grup tapi di grup PDP 23. Oke, coba dibaca Rehan, bisnis online itu pengertiannya apa? Yang keras. Boleh? Bisnis online. Bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet. Setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet dapat dikatakan mereka menjalankan bisnis online. Aktivitas bisnis online meliputi kegiatan jual beli online maupun menyediakan jasa secara online, dan banyak jenis bisnis lainnya yang dapat kita temukan secara online di berbagai bidang industri. Oke, mengerti Rehan. Coba deh disimpulkan. Jadi bisnis online itu pengertiannya apa? Ayo deh. Apa deh? Jadi bisnis online itu adalah segala kegiatan jual dan beli dan transaksinya itu berada di dalam jaringan internet atau online. Gitu ya. Oke. Contohnya apa aja? Contohnya kita bisa transaksi online di mana aja? Di e-commerce. E-commerce itu apa aja sih? Meliputi apa aja? Tokopedia. Media banyak ya macam-macamnya ya. Tuh, nah kalau media sosial apa aja? Facebook, Instagram. WhatsApp ya, jadi dan Facebook juga bisa. Oke, jadi tidak terbatas hanya di e-commerce atau website saja ya. Jadi media sosial bisa. Lanjut ya Pak. Oke, lanjut. Oke, berikutnya ada jenis-jenis bisnis online. Ada berapa? Ada 7 jenis. Coba dibaca yang kencang, ya Pak. Yang mau tunjuk tangan? Saya. Apa, Alfian? Maju ke depannya. Nah, coba Alfian mau membacakan 7 jenis-jenis bisnis online yang ada. Oke, di sini saya akan membacakan jenis-jenis bisnis online, yaitu ada 7. Yang pertama, pengiklanan website atau ad publisher. Kedua, pembangunan list atau list building. 3, affiliate marketer. 4, online shop atau toko online. 5, buy purpose atau content writer. 6, penjual jasa atau menawarkan jasa. Dan 7, flipping site atau situs flipping. Oke, makasih. Ya. Oke, jadi ada 7 jenis macam-macam bisnis online ya. Kita baca satu-satu ya, kita pahami ya. Oke, yang pertama ada pengiklan website atau ads publisher ya. Siapa coba yang bisa baca? Kita. Ads publisher adalah orang atau pemilik situs yang sudah bergabung dan memasang iklan AdSense di situs mereka. Bisnis online ini dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan memasang iklan. Tugas kita sebagai publisher adalah memasang iklan mereka di website kita. Saat ini yang paling terkenal adalah Google AdSense dan YouTube AdSense. Oke, makasih Lisa. Ada yang bisa menyimpulkan secara singkat intinya si ads publisher ini? Jadi ads publisher ini adalah seseorang yang mengiklankan iklan pada websitenya atau bisa juga di dalam YouTube channelnya. Itu dia dan itu juga dapat menghasilkan apa? Menghasilkan uang atau pemasukan. Jadi misalnya Mulia mau iklanin perusahaannya di websitenya dia. Nah, berarti Mulia harus membayar iklannya kepada dia karena dia menumpang iklan di websitenya dia, karena websitenya dia itu sudah trafficnya udah tinggi, udah terkenal, sudah banyak yang mengakses. Jadi kemungkinan untuk iklan yang Mulia dilihat oleh orang banyak itu sangat besar. Ya. Paham sampai sini tentang pengiklan website atau ads bisa? Paham ya? Ada yang mau ditanya?
ada, lanjut ya. Oke, yang kedua ada list building atau membangun list. Coba kalian baca. Membangun list atau list building. Ya, begini. Pembangunan list atau list building. List building adalah sebuah langkah awal untuk dapat melakukan marketing via email atau email dengan cara mengumpulkan data kontak pada target marketing list kita. Dengan istilah lain, list building adalah upaya mengumpulkan nama dan email. Oke, coba disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, coba berdiri aja, biar kelihatan. Kesimpulan dari ini adalah proses mengumpulkan dan mengembangkan data dari konsumen berupa nama sampai nama. Oke, jadi list building itu betul banget. Dia tugasnya itu mencari nama-nama dan alamat email si konsumen. Ya, setelah dikumpulkan, nanti bisa dipakai untuk mengiklankan atau mempromosikan produk dan jasanya yang kita jual seperti itu. Jadi kita udah dapat data konsumennya berupa nama dan email, kita dapat gunakan untuk sebagai media promosi seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi jenis bisnis online yang ketiga ya. Nah, ini yang sering banget nih, saya bikin banget tentang affiliate marketing. Coba dia baca affiliate marketing apa deh? Kenceng deh, biar kedengeran deh. Sampai rumah aku di mana? Aku siapa? Hati-hati yang boleh. Apa deh? Bisnis online yang ketiga ada affiliate marketing. Orang yang menjalankan bisnis online dengan cara membantu mempromosikan produk dan jasa orang lain. Dan jika berhasil, maka kita akan mendapatkan Jadi affiliate marketing itu kita menawarkan atau mempromosikan produk atau jasa orang lain, dan kita jika produk tersebut berhasil laku terjual, kita mendapat apa? Komisi dari penjualan tersebut. Itu yang dimaksud dengan affiliate marketing atau afiliasi marketing seperti itu. Di sini mungkin sudah ada yang join sebagai afiliator. Wow. Tapi pernah lihat ya? Ya, ada. Contohnya di mana aja? Toh. Instagram. Terus bisa juga dia bentuknya seperti kode referral. Kalian pernah lihat? Misalnya beli dong produk ini pakai kode referralnya sekian-sekian. Nah, jadi nanti ketika kamu beli produk itu pakai kode referralnya si selebgram tersebut, jadi keuntungan dan komisinya itu masuk ke si selebgram atau si affiliate marketer ini. Jadi cara kerjanya seperti itu, ya. Oke, itu juga dapat menghasilkan keuntungan ya. Jadi kamu tidak modal apa-apa, tapi hanya mempromosikan, kamu bikin konten yang bagus di media sosial, itu bisa menghasilkan keuntungan. Ya, atau bahasa gaulnya apa? Bisa datangin cuan-cuan. Lanjut lagi, yang keempat ada jenis bisnis online yang namanya online shop. Coba dibaca di belakang. Easy. Di sini. toko online, online shop atau toko online. Toko online adalah bentuk sebuah toko dalam sistem online atau dalam pengertian lain adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara global. Oke, makasih. Coba yang lain ada yang bisa nyimpulin, ada yang bisa nambahin toko online itu apa sih? Pagi. Pada itu jadi kita mendaftarkan diri misalnya Shopee. Jadi kita meningkatkan kecerdasan biar bisa mengelola. Oke, betul. Oke, jadi toko online itu seperti halnya sama seperti toko offline, tapi dia berada di dalam jaringan ataupun online. Ya, jadi tokonya itu ada. Kayak kemarin kita sudah bahas ya, yang sebelumnya itu
itu kayak ada nama tokonya, lalu ada jenis-jenis produknya apa saja, itu yang disebut dengan online shop atau toko online. Nah di dalamnya kita bisa transaksi jual beli nggak? Bisa. Caranya gimana? Check out. Check outnya gimana sih? Klik aja, terus gimana cara ada pasti kalian semua pasti udah pernah dong. Mungkin ada yang belum pernah belanja online. Udah pernah deh. Kan belum. Vicky udah pernah ya belanja online ya. Nah, ibu agak kalian semua udah paham ya. Jadi transaksi alurnya gimana, kalian pilih produknya. Lalu apalagi? Check out itu pembayarannya bisa via apa aja sih? Lain harga. Terus Yes, COD. Indomaret Terus Alfa. Ah. Atau transfer bisa nggak? Bisa. Credit card bisa? Bisa. Kalau COD tuh gimana sih? Bayar itu siapa? Kurir. Oke, berarti udah paham semua ya konsepnya ya. Jadi di bisnis online ini ada yang namanya itu online shop, kalian bisa bertransaksi, jual ataupun beli. Macam-macamnya pembayarannya pun bisa bervariasi ya, bisa COD. Kalau yang nggak punya debit ataupun akun bank, kalian bisa pakai COD seperti itu. Ya, sampai sini jelas? Oke, kita lanjut ya. Oh iya, nanti di akhir ada kuis kamu di soal aja. Ya. Jadi nanti bukan disiapkan perangkatnya ya. Oke. Oke, selanjutnya ada paper, post atau content writer. Coba Desvita baca Desvita. Lumayan, Fiverr Post artinya kita akan dibayar setiap artikel yang akan kita tulis ke website atau komunitas sesuai pesanan perusahaan. Fiverr Post biasanya beriset ke review terhadap suatu produk tertentu dan ada link yang menuju website produk tersebut. Oke, good. Desvita. Ya, jadi buat kalian yang punya hobi menulis, ini juga salah satu peluang. Ya. Kalian bisa menulis dan dibayar seperti itu. Jadi kalian bisa menuliskan. Oh iya, ya maksudnya. Oke, duduk di sini deh, Hafizah. Ya, tadi terlambat ya. Udah duduk situ ya, Hafizah. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana? Paper post. Paper post atau content Writer. Ya. Jadi buat kalian yang punya hobi menulis, nah hobi kalian tuh bisa dibayar, ya, atau lebih tepatnya sebagai content writer. Ya, jadi yang bayar siapa? Si pemilik websitenya. Misalnya kamu mau nulis di blog atau artikel di mana, gitu. Ya, jadi nanti kalian kirimkan tulisan kalian dan kalian mendapatkan penghasilan dari situ. Ya, jelas ya untuk yang content writer ini ya. No paper post, tapi ini bayarannya hanya paper post atau per artikel atau per post atau per konten gitu. Jadi istilahnya kayak apa ya? Kayak freelance. Kayak kerja lepas gitu. Nah, kalian juga bisa nih sosial kalian nih kalau hobi nulis atau suka bikin konten bisa seperti itu. Tapi pembayarannya per post. Jadi semakin banyak artikel atau tulisan yang kalian bikin, semakin banyak juga penghasilan yang kalian dapat dari bisnis online ini. Ya. Kalau caption di sosial media itu masuk. Caption, berarti kamu bikin konten di sosial media ya? Oke, itu bisa. Tapi kalau itu nggak freelance ya, jatuhnya kamu berarti pekerja tetap biasanya tuh. Kayak admin media sosial itu banyak banget sekarang. Ya. Jadi lowongan semenjak ada bisnis online ini banyak banget lowongan pekerjaan yang muncul. Ya nggak?
Dari admin media sosial yang dulunya nggak ada jadi ada kan. Dulu kita tidak memperhatikan apa sih media sosial, apa sih pentingnya media sosial, tapi dengan adanya bisnis online ini orang menjadi tersadar, jadi aware, jadi tahu gitu bahwa dengan media sosial dapat meningkatkan penjualan secara online. Nah, ada lagi yang sekarang itu yang lagi banyak banget nih lowongannya dicari, tahu nggak Pak? Ada yang tahu? Yaitu adalah live streamer. Live streamer. Kalian itu banyak banget dicari dibutuhkan untuk live streamer. Jadwalnya misalnya pagi sampai siang di toko ini itu ada. Nah itu juga peluangnya untuk kalian itu bagus banget. Ya. Atau kalau lebih bagus lagi kalau kalian bikin online shop sendiri. Ya. Itu wadahnya udah banyak banget ya, di media sosial juga, di kampus juga ada ya, di Shopee juga ada kan ya? Live-nya selain di Shopee di mana lagi sih? Live streaming TikTok Shop, terus mana lagi? Lazada ada nggak sih? Ada ya? Ada. Oke, Shopee ada. Nah, di mana lagi ya? Facebook. Ya, jadi hampir semua media sosial meniru ya. Sebenarnya pencetusnya itu siapa? Pencetusnya siapa? TikTok. Oke, betul. Jadi yang lain itu seperti mengikuti ya, karena memang perkembangannya itu pesat banget. Oke, lanjut lagi ya. Yang kedua, menjual jasa atau menawarkan jasa. Coba Elsie baca yang kena. Aminah bawa. Menjual jasa atau menawarkan jasa. Salah satu bisnis adalah menjual jasa. Kita bisa menawarkan berbagai macam keahlian. Misalnya maintenance, website, SEO, dan lain sebagainya. Bisnis ini dapat kita jalankan melalui website pribadi atau kita tawarkan melalui media sosial yang kita punya. Oke, jadi ini lebih kepada jasa ya. Jasa mengelola apa tadi? Mengelola website dan bukan SEO ya, SEO. Biar nggak diketahui orang, bacanya SEO. Apa sih SEO itu? SEO. Search Engine Organization. Search Engine Organization. Hampir betul tapi kurang tepat hampir. Optimization. Oke, jadi SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi materi ini nanti kalian dapat di pertemuan ke-6 ya. Jadi ini juga bisa menjadi peluang bisnis online ya. Dia membuka jasa untuk mengelola website dan SEO-nya. Jadi SEO itu bagaimana kita caranya menaikkan peringkat website kita di halaman pertama ketika kalian Google di google.com. Misalnya kamu mau beli tas nih, gimana caranya kita sebagai toko online yang jual tas bisa muncul di halaman pertama. Ya, jadi dia menaikkan rating atau traffic juga, kayak gitu. Jadi nanti ada strateginya SEO sendiri. Ya, jadi ada juga nih ya sebagai apa? Menjual jasa atau menawarkan jasa. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi berikutnya yang ke-7 yang terakhir. Ya. Ada apa? Coba Nanda dibaca yang terakhir, ada flipping site. Ya, flipping site, dia menjual beli website. Ya. Flipping site atau situs flipping. Situs flipping site adalah suatu jenis bisnis transaksi jual beli website yang memiliki daya jual tinggi, yakni website yang memiliki pengunjung unik yang banyak seperti Facebook dan Twitter. Bayangkan berapa banyak pengguna yang memakainya. Mereka memberikan kita membuat akun gratis untuk bersosialisasi kepada orang di seluruh dunia. Bayangkan berapa banyak jumlah database yang menggunakan website tersebut. Maka kita bisa menebak berapa besar harga mereka. Ya benar, bisa triliun rupiah, jumlah yang sangat menggiurkan kita. Oke, betul. Jadi flipping site itu adalah kita menjual beli website. Ya, jadi
Misalnya kita bangun website dari nol sampai dengan bagus banget, trafficnya udah bagus, pengunjungnya udah bagus, kita bisa jual lagi ke orang lain. Kayak gitu, ya. Kayak ini, soalnya kan kita punya akun Instagram nih. Nah itu juga, banyak tuh. ya betul. Jadi itu juga termasuk ya. Misalnya Rehan bangun akun Instagram, followersnya bagus, organik, bukan apa namanya istilahnya? Bot. Bukan bot ya, bukan fake account atau apalah itu. Nah akunnya bagus, dia organik, followersnya, nah udah banyak, udah 1M followersnya, dijual deh. Nah itu bisa juga menghasilkan keuntungan dari situ. Kayak gitu. Jadi kebayang ya, bisnis online itu tidak hanya cuma transaksi jual beli produk atau jasa, tapi ternyata banyak ya jenis-jenisnya atau macam-macamnya ya. Mulai adanya apa aja tadi? Ada apa aja? Ada ads publisher atau mengiklankan website, lalu ada apa lagi? List building. Apa? List building. Ya, atau list building. Yang Ya. jadi dia mengumpulkan nama dan alamat email orang-orang ya. Lalu ada apa lagi? Nah, yang tiga apa aja tadi? Jenis-jenis online-nya? Affiliate marketer. Affiliate, nah itu afiliasi. Jadi kalian tanpa modal ya, hanya bikin konten yang menarik, kalian promosikan, bisa dapat penghasilan. Terus ada apa lagi? Online shop. Online shop, nah itu kalian membangun atau membuka toko online ya, itu dia real berarti ya, jual beli produk. Nah berikutnya apa lagi? Private post. Nah berarti kalian juga bisa sebagai content writer atau penulis konten, bisa artikel, bisa jurnal atau apapun itu. Ya. Lalu apa lagi? Menjual jasa. Menjual jasa. Jadi apa sih jasa yang ditawarkan? Mengelola website dan juga SEO atau search engine optimization. Ya. Lalu yang terakhir apa tadi? Clicking site atau situs flipping, atau kalian menjual beli website atau akun Media sosial. ya, seperti itu. Jadi sampai sini sudah paham belum untuk konsep, jenis-jenisnya? Sudah paham banget ya. Kalau gitu kita ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya kita main kuis di Kahoot. Ya, nanti yang juara 1, 2, 3 dapat hadiah dari ibu. Jadi disiapkan. Disiapkan ini ya. Mulia nih, mulia biasanya. Sudah bisa diakses. Kalau dari kalian kahoot.it. Oke, kemudian ini ya. Kodenya apa? Bu, kodenya. Oke, sebentar ya, kodenya nanti.
Nah, oke, coba dilihat. Nah, ini ada 5 soal. Oke, coba gini aja deh, dari handphone aja ya. Ibu sebutin ya kodenya. Kodenya 035 404 92. 035 404 92. Bisa nggak? Bisa. Oke, tapi kayaknya ini nggak bisa bareng-bareng deh. Udah ada yang join? Aku udah mulai. Oke, udah ada yang masuk nih 7 anak nih. Nggak ada soal. Udah mulai? Belum, nanti kalau udah masuk semua baru ibu. Oh, udah bisa mulai. Udah mulai tuh. Langsung oke kok. Oke. Oke, udah masuk Siska, Vira, Desi, Jaya. Ibu apa? Iya, boleh langsung jawab kalau udah mulai. Jadi dia nggak real. Kenapa? Hah? Kodenya. Oke, udah bisa langsung dijawab. Oke, yang bisa aja. Nanti ibu kasih ininya. Oke, pinnya yang belum join 035 404 92. Berapa Bu dari kamu? 035 404 92. Ibu ini soal apa 5 doang? Iya, 5 doang. Oke, udah ada yang selesai? Belum. Coba lihat. Belum selesai kan? Ada 5 soal.
Udah, Bu. Oke, siapa skor tertingginya? Indri, Yang keduanya siapa? Ganesha. Belum. Oh, ini saya semua. Tunggu ya. Indri, Eva, Fatika. Beda-beda. Beda-beda, Bu. Oke, sudah selesai semua? Di sini skornya tertinggi Indri. Eva sama ini. Afi ya. Beda-beda, Bu. Di sini Rehan skornya cuma 3.700. Oke, udah selesai semua ya. Oke, selamat yang juara satunya Indri, lalu ada Reva dan ada Alfian. Oke, udah selesai ya explaining-nya ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut berikutnya adalah Ibu mau kalian membagi kelompok. Ya, satu kelompok boleh berisikan 4 sampai 5. Ya. Nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ada di sini. Ya, caranya kamu scan QR code yang ada di depan tulisan ini. Nanti muncul di layar handphone kalian tulisnya. Google ya. Kalian tahu cara scan QR? Tahu. Yang bisa juga dari kamera handphone, jadi dia muncul kliknya bisa diklik atau kalian download dulu aplikasinya untuk scan QR. Ada ya. Nah ini ya, caranya scan QR ini nanti muncul di handphone kalian, lalu diskusikan bersama teman kelompok kalian. Jadi nanti Ibu kasih waktu sekitar 20 menit, nanti setelah itu kalian presentasikan hasilnya di depan. Ya, oke. Silakan kalian bentuk kelompok ya, boleh bergabung sama kelompoknya. Scan dulu, scan. Oke, kalau mau scan boleh ke depan kalau nggak nyampe. Kalau dari jauh, takutnya nggak boleh jauh. Ini ya. Oke, jadi nanti kayak buku nih di handphone kamu bisa di slide ini ke kanan. Ada soalnya, ada isiannya ya. Nanti dia namanya Eclipse ya. Ya. Kemarin mau pakai Devon. Ada di pagi biji.
Oke, silakan didiskusikan ke teman-teman kelompok kalian ya. Jadi nanti di akhir pelajaran maju ke depan ya, saksikan hasilnya. Iya, tulis di kertas lembar aja. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu ya, tulis di kertas lembar ya jawabannya ya. Tapi didiskusikan juga sama temannya. Nih, lu yang tulisnya nih. Nanti apa itu Satu orang aja, satu orang satu kelompok. Oke, kita baca dulu sama-sama publikasinya ya. Udah lengkap semua edisinya. Oke, coba dibaca Denis. Kasusnya ada apa nih untuk yang pertama? Yang permasalahannya. Namun Agus tidak mempunyai modal untuk membeli barang dagangan yang akan dijual. Agus tidak mempunyai solusi untuk hal ini. Cara jual beli yang utama adalah adanya barang yang akan dijual. Apakah Agus dapat menjalankan bisnis online tersebut? Nah, oke, jadi ada kasus nih, contohnya si Agus dia mau memulai usaha bisnis online, tapi dia masalahnya tidak punya tidak punya uang ataupun modal ataupun barang dagangan yang akan dijualnya. Nah, itu solusinya bisnis online apa yang cocok dan tepat dijalankan oleh si Agus. Ya, tadi macam-macam ya, banyak yang tadi udah dijelasin jenis-jenisnya ya. Oke, yang kedua ada apa sih case-nya? Yang kedua, coba siapa yang baca ya? Alfian coba baca untuk case kedua apa? Permasalahannya nih, Andi. Masalahnya, Andi memiliki sebuah blog yang digunakan untuk menulis artikel mengenai tutorial membuat sebuah website menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan CSS. Di dalam blog tersebut terdapat banyak sekali tutorial dalam pembuatan website dengan berbagai layout. Terdapat beberapa link di dalam teks yang merupakan kata kunci yang diartikan menuju web lain. Hal yang dilakukan oleh Andi termasuk bisnis online, karena Andi memanfaatkan layanan platform blogging gratis yang digunakan untuk menulis artikel tutorial yang banyak oleh dicari pengguna. Hal tersebut akan meningkatkan traffic blog tersebut. Jika blog Andi dapat mengarahkan menuju website lain, Andi juga akan mendapatkan uang dari hasil pembuatan link menuju website lain. Diskusikan dengan teman kelompok kalian komponen apa saja yang digunakan dalam hasil tersebut dan cara kerjanya. Oke, Alfian itu kasus keduanya ya. Jadi kalian dari kasus ini kalian telaah ada komponen apa saja sih yang termasuk di dalamnya ya, dan cara kerjanya seperti apa. Oke, silakan didiskusikan. belum. Sekarang bikin nggak pakai logika. Cuma ini pakai soal nggak? Gak usah, langsung solusinya aja. Langsung dong, bisa lah. Solusinya bisa apa tuh kalau misalnya dia nggak punya Yang aku. nanti kan itu yang pusing nanti kamu apa sih ada lagi Iya, Oke, pas. Jadi
Gimana ya? Kamu solusinya mau apa nih? Si Agus itu jualan apa? Dia kalau bisa. Kan dia nggak ada muka. Kerjain yang case satu dulu ya, case yang satunya dulu. Ini solusinya. Kelompok ini apa? Tadi yang mana? Oh, jadi jangan sampai. Ini kalau dari kelompok ini apa solusinya tadi? Oh iya, oke. Tadi bicara kalau dari ini apa solusinya? Ini alasan ya coy. Ditulis ya nama kelompoknya siapa aja ya. Solusinya dibikin ya kayak Udah sih orang boleh dijelasin jadi lanjutin dong Kak, Thank you.
Kameranya nggak bisa gerak ya. Yang mana Pak? Maaf. Nggak, maksudnya dipindah misalnya ke aktivitas siswa gitu. Oh, Atau boleh. Ini laptop Pak, saya pindahin aja deh. Saya kalau laptop agak susah. Biarin aja. Oh, biarin aja. Nggak Nanti apa-apa, Pak. untuk ini untuk ke depan kan kalau ini searah ya, kalau laptop kameranya nggak bisa ini. Nanti untuk yang misalnya untuk UKIN, untuk apa, untuk yang nanti diupload gitu, kameranya tidak satu gitu. Jadi untuk kepentingan yang diupload itu kan nanti diinikan diedit dulu ya. Iya. Ini Sehingga saya pakai, iya. mungkin harus dikombinasi dari beberapa kamera. Saya Gitu. pakai 2 perangkat sih Pak, handphone. Bisa saja 2 atau 3 perangkat gitu ya. Nanti memang ada perlu teknik editing tertentu gitu ya, untuk bisa misalnya fokus pertama kan ada yang fokus ke guru gitu ya. Nanti ada kegiatan inti, ada kamera yang fokus ke siswa gitu ya, aktivitas siswa sedang apa mungkin. Boleh. Ada Pak, seperti ini saya. Di handphone ada 1, ini handphone di belakang kelas. Iya itu seperti itu nanti ada beberapa angle lah ya. Iya, ini dari depan Pak. Kelihatan. Nah seperti itu. Ini dari depannya. Nanti waktu diedit itu nanti dari berbagai dari di-combine ya Pak. Ini dari beberapa kamera nanti diambil, misalnya katakan saja di situ ada 3 ya, kamera handphone kan, kamera laptop dan kamera yang ada di depan itu. Gitu. Nanti ada saat perlu untuk menunjukkan aktivitas siswa, kamera depan yang dipakai gitu, yang dimasukkan ke dalam ke dalam ininya, ke dalam rekaman nanti yang setelah diedit itu. Jadi tidak monoton dari satu kamera yang melihat di belakang. Jadi yang mungkin semi prop lah gitu ya, semi profesional gitu. Ibu boleh nanti minta bantuan teman-teman untuk edit video ya. Nanti kan durasi yang diunggah itu yang versi ininya hanya 10 sampai 15 menit saja kan. 15 menit ya. Nanti itu diambil dari kamera berapa gitu, kamera mungkin untuk pendahuluan dari kamera 1 ya, karena akan shoot dari belakang gitu. Aktivitas ibu tatkala pas pendahuluan ya, kegiatan awal gitu, cek kehadiran siswa, berdoa, itu mungkin dari kamera 1. Kamera misalnya untuk persepsi, ibu kan bertanya ya. Nah, nanti siswa itu yang waktu kegiatan persepsi gitu. Baik Pak, siap. Seperti itu ya. Iya, baik Pak, nanti untuk selanjutnya saya perbaiki lagi Pak. Pasti nggak apa-apa, kegiatan ini kan kegiatan pertama ya yang bisa Bapak saksikan itu. Alhamdulillah ini Bu Ani juga bergabung gitu.
Meskipun nanti siang agak berbeda ya, Bapak ada kegiatan ini untuk teman-teman angkatan 1 kan besok ya, jadi harus ada kegiatan briefing dari penyelia dari Jakarta. Bu Ani punten. Iya nanti ya yang bagian siang saya hanya nongol sebentar gitu ya, sekedar untuk itu nanti yang memberi komentar dan segala macam. Baik Pak, siap. Ini lagi sesi diskusi, nanti setelah ini mau ada presentasi ya Pak? Untuk di akhir. Nanti pada waktu itu kan setelah hari keberapa nanti kita akan ada semacam refleksi kan dari apa yang dilakukan hari ini. Baik, ya, siap. Silakan dilanjutkan dulu. Ini saya selesaikan dulu ya Pak. Setengah jam lagi, sekitar setengah jam. Mangga. Terima kasih masukannya Bapak. Yuk, mangga. Kegiatan diskusi ya. Sabar. Kelompok ini sudah selesai? Nah, udah selesai semua ya? Sebentar. Ini bisa dicabut. Email pinjam ya? Telepon ini tadi handphonenya udah full. Nanti kamu jangan ya udah mau satu kelompok satu perwakilan. Oke, sudah selesai semua. Oke, sekarang untuk perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, perhatikan ya. Jadi nanti bakal banyak opsi atau bakal banyak banget pendapat dari hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denis, saya perwakilan dari kelompok 4.
pertama, Agus bisa menjadi reseller karena pekerjaan ini bisa dikerjakan secara online atau di rumah dan tidak perlu modal untuk di situ. Lalu jika disambungkan dengan materi yang tadi kemarin dijelaskan, solusi ini termasuk dengan affiliate marketing, yaitu sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa. Seorang merchant atau perusahaan yang mempunyai produk atau jasa dengan pemasaran secara online melalui internet dan yang membutuhkan orang lain untuk menjual produk atau jasa. Jadi Agus ini bisa dibayar dengan oleh perusahaan dengan cara ya menjualkan produk atau jasa dari Denis, dia memberikan solusi berupa apa menjadi reseller. Oke, bisa juga. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadilah, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan memberi solusi dari masalah yang Agus alami. Menurut pendapat kelompok kami, Agus ini harus menjadi affiliate marketer. Artinya, Agus harus membuat terlebih dahulu sosial media atau e-commerce. Misalnya TikTok, dia harus membangun TikTok itu sendiri biar ada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Agus ini. Juga jika semua itu jika Agus telah mencapai kesepakatan dengan sebuah perusahaan dan maka terjadilah afiliasi dengan konsep misalnya perusahaan tersebut meminta untuk memasarkan sebuah produknya, yaitu dengan dibuatkan video-video konten seperti kayak TikTok. Biasanya kan TikTok kan ada keranjang kuning kan ya. Kalau keranjang kuning itu diklik terus ada orang yang pengen beli di situ, terus Agus bakal dapat komisi bagian atau sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Sekian dari pendapat kelompok kami. Assalamualaikum. Bisa juga si Agus ini dia menjalani kegiatan afiliasi marketing. Ya, dia bisa jadi affiliate marketer. Ya, jadi tanpa modal dia membagikan kode referral dan mempromosikan produk atau jasa orang lain dan dia juga bisa dapat keuntungan dari situ. Ya, oke. Selanjutnya kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Muhammad Rehan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Tadi kan permasalahannya Agus itu dia nggak punya barang, nggak punya modal, tapi dia pengen ngejalanin suatu bisnis online. Jadi kalau dari kelompok kami penyelesaiannya adalah Agus bisa memanfaatkan jaringan internet dengan membuat paper post, yaitu membuat artikel di media sosial, bisa media sosial juga sih, bisa kayak website atau blog untuk dipublis dan mendapat bayaran sesuai dengan pesanan dari perusahaan tersebut. Tidak hanya produk atau jasa, si Agus ini dia juga bisa menulis artikel atau menawarkan kontennya untuk menulis di perusahaan ataupun di website. Jadi setiap artikel yang ditulis ini akan dibayar. Oke, berikutnya kelompok Abdul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rasid Fai di kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan Agus yang kurang modal dan ingin menjalankan usaha ya. Agus itu perlu ajukan proposal usaha kepada para investor. Jadi tujuan saya ini mengajak Agus untuk mengajukan suatu modal kepada investor, melakukan proposal usaha atau memberikan proposal usaha kepada investor. Mencari investor adalah tambahan modal yang biasa orang lakukan ya, seperti perusahaan-perusahaan yang membutuhkan para investor.
Dengan memiliki dana tambahan, para investor perusahaan akan memiliki keluasan untuk menambahkan kekuasaan atau melakukan ekspansi bisnis, karena semakin bisnis berkembang, semakin besar juga usaha yang Agus jalani untuk kedepannya. Akan sangat disayangkan jika Agus kesulitan dalam menambah jumlah produksi karena ketiadaan barang. Maka dari itu, investor adalah penambah modal bagi para usaha-usaha yang tidak mempunyai modal. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah nih solusi dari kelompoknya Abdul. Jadi si Agus ini berusaha untuk mencari apa? Investor atau penanam modal untuk usaha yang akan dijalani. Oke, jadi bisa juga seperti itu. Dia berusaha dulu mencari investor yang ingin menanamkan modalnya pada usaha. Oke, lanjut. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penyelesaian dari masalah Agus, yaitu tidak memiliki modal untuk melakukan bisnis online. Yang bisa dilakukan oleh Agus adalah menggunakan cara affiliate marketer, yaitu dengan cara membantu mempromosikan produk atau jasa orang lain. Mempromosikan produk atau jasa orang lain melalui affiliate marketer ini bagi menjadi dua, yaitu menjadi lewat aplikasi yaitu TikTok ataupun dengan website. Tentu dengan website ini, saya punya website. Website saya sudah terkenal. Ada orang lain yang ingin mengajak bekerja sama, yaitu menanamkan sebuah iklan di website saya, yaitu sebuah iklan kecil berbentuk kotak ataupun yang lainnya yang dapat diklik. Jika diklik akan masuk ke sebuah e-commerce, dan jika pengunjung website tersebut membeli sebuah barang yang ada di website tersebut, maka si pemilik website akan mendapatkan komisi sebesar mungkin 3-5% dari kesepakatan antara kedua pihak tersebut. Sama halnya seperti TikTok itu para pengajak. oke, betul banget Alfian ya. Dia memberikan solusi bahwa si Agus menjadi affiliate marketer. Jadi ketika tadi pengunjung mengklik apa? Link tersebut, lalu iklannya, terus masuk ke e-commerce, dia belanja di situ, berhasil check out, berarti si pemilik web itu mendapatkan komisi 3-5% sesuai kesepakatan atau perjanjian di awal. Oke, bagus solusinya. Oke, lanjut lagi kelompok terakhir. Oke, Mulia. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Mulia Citra. Saya perwakilan dari kelompok 6. Jadi saya di sini tuh akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai masalah dari si Agus ini. Nah, masalah dari si Agus ini kan itu pengen menjalankan bisnis online tapi nggak punya modal ya. Nah, jadi menurut dari pendapat kami itu Agus ini dapat menjalankan bisnisnya itu dengan cara menjadi afiliator. Nah, jadi apa sih afiliator itu? Afiliator ini kan mempromosikan produk atau jasa orang lain, dan jika si Agus ini berhasil, maka si Agus ini tuh bakal dapat komisi dari sesuai dengan kesepakatan dari platform tersebut. Nah, sih itu aja. Oke, itu aja. Jadi tadi ya solusinya menjadi affiliate marketer atau afiliasi marketing. Oke, dari semuanya Ibu lihat sudah bagus semua ya, solusinya sudah sangat tepat. Ada yang menjadi affiliate, ada yang jadi content writer atau paper post. Terus ada apa lagi? Mencari investor yang ingin menanamkan modalnya, bisa juga. Terus ini ada apa lagi? Reseller. Oke, reseller juga tanpa apa? Tanpa modal. Ya, jadi kita bisa berjualan secara online tanpa modal, yaitu menjadi reseller. Itu reseller itu apa sih? Dia ngapain sih reseller? Menjual produk orang ya. Jadi, nah yang ngirimin produknya siapa kalau bisa?
Ownernya kita hanya jual produknya aja. Oke, tepat betul ya, itu cara kerjanya. Oke, alhamdulillah ya sudah hampir mendekati waktu akhir pelajaran. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang konsep, tentang jenis-jenis bisnis online tadi ada 7 ya, sudah cukup jelas semua ya. Oke, tidak ada yang mau bertanya. Kalau begitu coba tolong disimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Imelda. Oke, Imelda, silakan Imelda. Oke, boleh berdiri Imelda. Online dan cara-cara dan bisnis dari bisnis online itu dapat kita mengerti. Terus Tadi ada jenisnya, ada apa aja? jenisnya itu ada periklanan website atau ads publisher. Terus yang kedua itu ada monopolis atau ads building. Yang ketiga itu ada affiliate marketer. Yang keempat online shop. Yang kelima paper post. Yang keenam menjual jasa. Yang tadi itu ada flipping site. Oke, betul. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah memahami apa saja konsep pemasaran online dan jenis-jenisnya. Ya, oke, betul yang disebutkan tadi yang sudah disimpulkan oleh Imelda. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada waktu nih sekitar 15 menit lagi. Ya, kita ice breaking lagi mau nggak? Mau. Kalau mau ambil secari kertas dan pulpen. Ambil kertas, lebar dan pulpen. Sudah? Sudah diambil kertas dan pulpennya? Masing-masing pegang ya. Ya, semuanya pegang. Masih ada waktu 15 menit lagi. Udah? Selembar aja. Oke, jadi teknik bermainnya seperti ini aturannya. Ya. Iya, kasih nama dulu. Ya. Oke, kalian ini kelas 11 sudah hampir 2 tahun ya bersama ya? Sudah hampir 2 tahun, pasti sudah mengenali sifat-sifat temannya, ya kan? Nah, di kertas ini tulis nama kalian, udah. Nanti tempel di belakangnya kalian. Nanti temennya yang di sampingnya boleh tulis kayak misalnya sifatnya si ini seperti ini, apa kekurangan kelebihannya kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau usah tulis nama, siapa yang nulis itu, misalnya bisa nulis ke LC. LC anaknya baik banget, besti banget deh. Tapi kalau nggak tulis dari Nisa kayak gitu, iya kan, itu punya, berarti itu punya kamu. Gitu. Iya, jadi bukan hasil orang, jadi tempel di, nggak ada lagi ya, jadi tulis di bukunya. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang nulis kayak gitu. Oke, nanti muter, makanya nanti muter. Atau berdiri aja ya, jadi muter aja ya, jadi saling. Lo tulis dong punya aku, tulis punya aku. Kan nggak tahu, kan langsung lanjut lagi. Nanti masih dinamain dong Bu. Iya, dinamain yang tahu nih punya kamu. Biar aku oke. Oke, kalau bisa kalian minta tolong Ki, tulisin dong. Oke, nulis. Misalnya Evan tuh apa? Kita udah sahabatan sama dia.
Kalau itu ibu nih, iya tapi kamu jangan baca dulu. Iya. Oke, udah Rehan siap baca. Nah, Rehan lanjut lagi. Siapa berdiri? Yuk, kelompoknya. Ya, kelompoknya boleh. Siapa? Ini Rehan pegang sendiri kan? Ya, boleh berdiri, boleh. Siapa? Oh, saya, Bu. Ayo. Jangan dia. Ada apa lagi kayak udah temenan. Dia bukan beda ya. Boleh enggak sih? Boleh sambil berdiri. Boleh sambil berdiri. Kacau. Del, senyum dong. Apaan nih? Apaan nih? Lu kalau nulis dia, Udah, Bu. Nulis berapa dua orang doang? jangan terlalu makan ya sayang. Jadi penelitian naik kayak apa sih? Lu jangan aneh-aneh sama dia. Dong sekalian punya gua. Jadi tulis-tulisan. Tulis isi Boleh kecap mulia. Dik dilihat dong. apa banget Dan sini. mana punya gue dong di sana
Siapa lagi ya? Ini. Panjang banget sih.
Lama banget bisa.
bisa kan mana? Bisa kan mana? Bisa saling mengenal dan lebih dekat lagi ya. Oke, jadi yang ada di kelompok tadi ya. Oke, cukup sekian pertemuan pada ya. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang komponen bisnis online dan keuntungannya ya. Oke. Kalau begitu Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Oh ya, kita berdoa kembali ya. Oke, boleh dipimpin oleh ketua kelas. Oke teman-teman, boleh diperhatikan sebentar sebelum kita menyudahi pelajaran pada hari ini. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah diberikan pelajaran, dan juga semoga pertemuan kembali pada waktu yang ditentukan. Berdoa Tuhan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya terima kasih. Oke, boleh lanjut dari meja-meja lagi. Terima kasih semuanya ya. Bapak sudah selesai? Iya, alhamdulillah ya, pas waktunya 8.40. Lebih banyak. Oke, luar biasa ya. Oke. Ini berarti saya boleh izin live, Pak? Iya, boleh. Boleh. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Rohani. Mohon izin live. Monggo. Pak Farhan, semangat.